Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Tony Efriandika, NPM 1911060438. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kelas Biologi F angkatan 19 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi Schizophyta. Schizophyta merupakan tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu berkembang biak dengan cara membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu schizein artinya membelah dan phyton adalah tumbuhan. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah. Sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Adapun ciri-ciri umum dari kelompok ini adalah berkembang biak dengan cara membelah diri, tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum teridentifikasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Kelompok Schizophyta memiliki dua kelas yaitu kelas bakteri atau Schizomycetes dan juga kelas ganggang biru. Yang pertama mengenai kelas bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion atau yaitu Yunani yang artinya batang kecil. Di dalam klasifikasinya bakteri digolongkan dalam divisio Schizomycetes. Adapun ciri-ciri dari bakteri yaitu tubuh uniseluler atau bersel satu, tidak berklorofil. Meskipun ada beberapa jenis bakteri yang memiliki pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Hidupnya bersifat autotrof. Reproduksi dengan cara membelah diri, habitat bakteri hidup di mana-mana, dan juga satuan ukuran bakteri adalah mikron. Yang selanjutnya bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama ada kokus seperti bentuk bulat, monokokus, diplococcus. Yang kedua basil, bentuknya itu seperti batang, diplobasil dan streptobasil. Yang ketiga spiral, bentuknya itu spiral, spirilium, spirochaete, dan yang terakhir yaitu vibrio berbentuk seperti koma. Alat gerak bakteri menggunakan bulu cambuk atau flagel. Bakteri tidak hanya merugikan bagi manusia, ada beberapa bakteri yang memiliki keuntungan bagi manusia seperti membantu proses fermentasi pada tempe, yogurt, dan juga nata de coco. Yang kedua yaitu ganggang biru atau Cyanobacteria. Alga biru adalah satu-satunya ganggang yang tergolong dalam kingdom Monera, divisio Cyanophyta. Ganggang ini bersel tunggal atau berbentuk benang dengan struktur tubuh yang sederhana, dengan intinya masih prokaryotik. Adapun ciri-ciri dari alga biru adalah dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Yang kedua, dinding selnya berlendir. Yang ketiga, pada bagian pinggir plasmanya terkandung zat warna klorofil A. Yang ketiga, mengandung pigmen vicocyanin yang berwarna biru yang larut di dalam air. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi pada ganggang biru. Yang pertama ada bangsa Crococales, berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora, warna biru kehijau-hijauan. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada kadas atau tembok yang basah. Yang kedua yaitu bangsa Chamaecyponales, alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang, mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus merupakan hormogonium. Dan yang terakhir yaitu bangsa Nostocales. Ciri-cirinya, sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Yang kedua, benang-benang itu melekat pada substratnya, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Yang ketiga, benang-benangnya selalu dapat membentuk hormogonium. Contohnya seperti Rivularia, Anabaena, dan Spirulina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.